Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrun mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa, sahabat Markas Inayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berbahagia sekali rasanya pada siang hari ini kembali kita berjumpa di salah satu kajian dari Facebook Markas Inayah, yang dimana kajian kita pada siang hari ini merupakan kajian di akhir-akhir bulan Sya'ban dalam menyambut bulan suci Ramadan yang mulia ini. Ya, pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi langsung saja bahwasanya tema kita pada siang hari ini adalah bagaimana kita mentadabburi dan merenungi ayat-ayat yang bercerita tentang puasa atau menyebutkan tentang hukum puasa itu yang sudah kita ketahui bersama terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Sebelum kita masuk pada ayat yang akan kita bahas, saya mengajak pemirsa sekalian agar kemudian memfokuskan diri kita, dan lebih bagusnya lagi untuk membuka mushaf Al-Quran yang ada terjemahannya, agar kemudian dapat membantu kita untuk memahami apa yang kita sampaikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat puasa ini ketika Nabi kita Muhammad SAW berada di kota Madinah. Tepatnya di tahun kedua Hijriyah, syariat puasa itu turun kepada Nabi SAW, dan itu secara bertahap. Sebentar kita akan sebutkan. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ini menyebutkan usuluddin dan kulliyatus syariah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan bahwasanya surah Al-Baqarah ini merupakan usuluddin, dan di dalamnya terdapat kulliyatus syariah, inti-inti daripada syariat ini. Jadi semua rukun Islam mulai dari syahadat, salat, zakat, puasa dan haji semua disebutkan dan diisyaratkan di dalam surah yang mulia ini. Oleh sebab itulah, ya, tidak heran jika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mempelajari surah yang mulia ini selama 12 tahun lamanya. Lalu ketika beliau selesai mempelajari surah Al-Baqarah selama 12 tahun ini, ya, nahara jazuran, beliau menyembelih, ya, unta atau sapi sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah selesai mempelajari surah yang sangat mulia ini. Karena di dalamnya terdapat kulliyatus syariah, ya, inti-inti daripada syariat dalam Islam ini, dan diantaranya adalah syariat berpuasa. Ya. Jadi pemirsa sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Mari kita perhatikan kalimat demi kalimat di dalam ayat yang mulia ini. Pertama, pemirsa sekalian,
Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini, ayat puasa ini dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang, panggilan yang penuh dengan kelembutan, seakan-akan memanggil kita dengan kasih sayangnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, jika kalian mendengarkan ada ayat yang awalnya ya ayyuhalladzina amanu fa'arilaha sam'ak, ya, maka pasang telinga kalian baik-baik, karena setelah dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu pasti ada perintah yang diperintahkan atau larangan yang harus ditinggalkan. Ya, maka inayah dan perhatian para salaf terhadap ayat-ayat yang berawal ya ayyuhalladzina amanu itu sangat mereka perhatikan. Sampai-sampai ada seorang syekh, ada seorang ulama yang menulis buku yang berjudul Nida'atul Rahman fi Nida'i Ahlil Iman, ya, panggilan-panggilan Ar-Rahman pada orang-orang yang beriman. Jadi beliau menyebutkan Nida'atul Rahman, panggilan-panggilan Ar-Rahman, karena memang kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini seakan-akan Allah memanggil kita dengan panggilan kasih sayangnya, bahwasanya akan ada perintah yang aku akan bebankan kepada kalian, dan larangan yang aku perintahkan untuk kalian tinggalkan, itu semua dibangun atas rahmat dan kasih sayang dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita perhatikan dan mari kita rasakan istisyar, merasakan di dalam hati kita bahwasanya ketika ada ayat di dalam Al-Quran yang kita baca yang awalnya ya ayyuhalladzina amanu, maka seharusnya ayat tersebut memberikan di dalam hati kita rasa cinta dan pengagungan kepada Allah, karena tidaklah Allah memberikan perintah dan larangan kepada kita itu kecuali karena rasa kasih sayang yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, ya, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya, kutiba dalam istilah syariat adalah furidah, diwajibkan. Ya, dan puasa ini diwajibkan hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita karena puasa ini memiliki hikmah terbesar yang akan kita sebutkan pada akhir ayat yang nantinya. Ya, Allah mengatakan kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Dan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan di dalam hadits qudsi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, tidak ada sesuatu yang paling aku cintai yang dimana hambaku itu mendekatkan dirinya kepada aku kecuali kewajiban-kewajiban yang telah aku perintahkan kepada mereka. Jadi subhanallah, mari kemudian kita ketika membaca ayat ini, diwajibkan atas kalian berpuasa, kita tidak sekedar menerima perintah itu pemirsa sekalian, tapi kita merasakan bahwasanya perintah ini merupakan panggilan kasih sayang kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwasanya hendaknya kita melaksanakan perintah tersebut. Kemudian ya, kita merasa rindu akan kecintaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh, maka kita berharap dengan kita menjawab perintah tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa cintanya kepada kita. Jadi salah satu hal yang mesti kita rasakan ketika menerima perintah itu adalah bahwasanya ketika kita melaksanakannya dengan lapang dada, kelapangan jiwa, insya Allah kita akan mendapatkan salah satu ganjaran Allah terbesar, bahwasanya Allah akan mencintai kita. Kata Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim rahimahullah, laisa sya'nu an tuhab. Bukan perkaranya kalian itu bukan perkara kalian itu dicintai, tapi bukan perkara kalian itu mencintai, tapi bagaimana kalian itu dicintai oleh Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan kutiba alaikumus shiyamu, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi puasa ini awal disyariatkannya jemaah pemirsa sekalian adalah ketika
Nabi kita Muhammad SAW berada di kota Madinah di tahun kedua Hijriah. Dan sebelumnya, sebelum disyariatkannya puasa Ramadan ini, disyariatkan sebelumnya puasa Asyura. Ya, itu puasa pertama yang diwajibkan oleh kaum muslimin atau dibebankan kepada kaum muslimin. Setelah itu datang syariat puasa Ramadan di tahun kedua Hijriah, maka dihapuskanlah puasa Asyura tersebut dari tadinya wajib menjadi hukumnya sunnah. Ya, setelah datang puasa Ramadan tersebut. Iya. Maka ketika datang puasa Ramadan itu pun tidak langsung diperintahkan dan wajib 30 hari. Iya. Diberikan pilihan kepada para sahabat untuk memilih. Iya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ketika disyariatkannya puasa tersebut, puasa Ramadan itu diberikan sahabat pilihan, entah mereka berpuasa atau membayar fidyah, baik yang sakit maupun yang sehat. Tapi setelah datang ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ya, faman syahida minkumus syahra falyasum, maka barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan itu telah masuk, maka wajib baginya berpuasa. Hendaknya ia berpuasa. Ini hukumnya menghapuskan hukum sebelumnya yang diberikan sahabat pilihan, entah dia berpuasa atau membayar fidyah. Maka wajib setelah ayat 185 ini turun, wajib bagi para sahabat dan orang-orang beriman untuk berpuasa selama 30 hari lamanya. Iya. Maka pemirsa sekalian, ketika diwajibkan puasa 30 hari itu dan puasa Ramadan itu kepada para sahabat dan orang-orang beriman, Allah memberikan motivasi dan penyemangat, iya, kepada para sahabat dan orang-orang beriman, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Artinya dibebankannya kalian syariat puasa ini bukan saja untuk kalian, tapi telah mendahului kalian umat-umat terdahulu yang dimana mereka telah melaksanakan syariat puasa juga. Jadi hal ini seharusnya tidak, seakan-akan Allah mengatakan hal ini seharusnya tidak membuat kalian berat, karena telah dibebankan juga bagi umat-umat terdahulu. Iya, maka jiwa ini pemirsa sekalian, ketika mendapatkan kabar dari orang-orang terdahulu yang soleh bahwasanya mereka juga melaksanakan puasa misalnya, maka itu merupakan bentuk penyemangat. Iya, dan membuat jiwa ini terasa ringan karena umat-umat terdahulu juga melaksanakan, bukan hanya kita. Ya, sebagaimana Nabi SAW dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kisah-kisah umat terdahulu. Di jalan, ketika beliau berada di jalan dakwah ini, banyak onak, duri, banyak tantangan, rintangan. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Al-Quran, wa kullan nakussu alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Demikianlah kami menceritakan kisah umat-umat terdahulu kepada kalian, iya, kepadamu wahai Muhammad, wa linuthabbita bihi fuadak, agar kami meneguhkan hatimu di jalan agama dan di jalan dakwah. Jadi kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, ya, seakan-akan Allah mengabarkan kepada kita bahwasanya telah mendahului kalian umat terdahulu yang mereka telah mempersembahkan, iya, dan telah memberikan amal mereka, telah mempersembahkan amal mereka di hadapan Allah, di antaranya puasa. Maka jangan kalian mau dikalah, ya, oleh umat-umat terdahulu yang soleh. Mari kalian fastabiqul khairat, mari kalian mempersembahkan, ya, puasa kalian juga dan amalan-amalan kalian yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan mau dikalah dengan umat-umat terdahulu yang soleh. Ya, itu merupakan penyemangat dari Allah. Iya. Dan juga setelah Allah mengatakan itu, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, Allah kemudian menyebutkan hikmah terbesar disyariatkannya puasa itu.
Ya, perhatikan baik-baik ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kalian. Lalu Allah menyebutkan hikmah terbesar disyariatkannya puasa itu, pemirsa sekalian. Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian mendapatkan ketakwaan, gelar ketakwaan. Dan Ramadan datang kepada kita sebagai madrasah pendidikan bagi jiwa kita, agar kemudian kita dilatih menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena kita beribadah jemaah sekalian, tujuan utama kita agar kita mendapatkan ketakwaan tersebut. Tidak mungkin kita beribadah dan tidak mungkin ibadah kita diterima kecuali kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Makanya jemaah sekalian, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang terdapat pada kisah dua anak cucu Adam, Habil dan Qabil. Ketika Habil dan Qabil ini mempersembahkan kurban, mempersembahkan sesuatu atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, persembahannya Habil diterima dan persembahannya Qabil tidak diterima. Lalu Qabil kemudian hasad kepada saudaranya Habil ini dan mengatakan, saya akan membunuhmu, mengapa ibadahmu diterima sedangkan saya tidak? Lalu apa kata Habil menasihatkan kakaknya Qabil tersebut? Dia mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanyalah ya orang-orang bertakwa sajalah yang diterima amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi biar kita beribadah jemaah sekalian, pemirsa sekalian, kalau Allah tidak menerima ibadah kita percuma. Ya, maka siapakah yang diterima ibadahnya dan tercatat baik di sisi Allah dan akan mendapatkan balasan? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja yang diterima ibadahnya itu adalah orang-orang yang bertakwa. Maka puasa datang melatih kita agar kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ya, dan perhatikan kalimat-kalimat indah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di di dalam tafsirnya Taisir Al-Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Beliau mengatakan, mengomentari hikmah terbesar disyaratkannya puasa itu, beliau mengatakan summa dzakara ta'ala hikmatahu fi masyru'iyyatis shiyam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmah disyariatkannya puasa itu dengan mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Lalu Syekh mengatakan fa inna siyam min akbari asbabit taqwa. Sesungguhnya puasa merupakan sebab terbesar yang menyampaikan seseorang kepada ketakwaan. Li'anna fihi imtithalu amrillahi wa ijtinabu nahyihi. Karena di dalamnya seseorang ya dengan kelapangan jiwa dan hatinya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Famimma ishtamala alaihi minat taqwa, dan diantara keterkaitan yang erat antara puasa dan ketakwaan itu, Syekh mengatakan annas shaim yatruku ma harramallahu alaihi minal akli wasyurbi wal jima' wa nahwiha ya allati tamilu ilaiha nafsuh. Ya, karena seorang yang berpuasa itu meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari makan, minum, dan jima, berhubungan suami istri, yang pada asalnya ini adalah boleh di luar bulan suci Ramadan, yang dimana nafsu manusia semua cenderung kepada hal tersebut, tiga hal ini. Tapi seorang hamba ketika meninggalkan ini semua karena Allah, mutaqarriban bidzalika ilallah, karena niat mendekatkan diri kepada Allah, agar Allah membersihkan hatinya, agar Allah memilihnya menjadi orang-orang yang bertakwa, rojian bitarkiha thawabu, agar ketika seorang hamba melaksanakan puasa itu mengharapkan pahala dari Allah, bukan sekedar ikut-ikutan. Orang puasa di bulan Ramadan dia juga berpuasa, tapi dia masuk pada bulan suci Ramadan dalam keadaan hati yang memiliki niat ya dan keinginan dan rasa rindu untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan puasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Syekh, di antara keterkaitan erat antara puasa dan ketakwaan ini, atau bisa dikatakan kenapa puasa ini mengantarkan seseorang dan paling cepat mengantarkan seseorang kepada ketakwaan, ya, Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di mengatakan annas shaim yudarribu nafsahu ala muraqabatillahi ta'ala wa yatruku ma tahwa nafsuhu ma'a qudratihi alaih li ilmihi bittila'illahi alaih. Karena seorang yang berpuasa sedang melatih dirinya untuk
merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah amalan hati yang terbesar, yang jika seorang mendapatkannya, pemirsa sekalian, ia akan mudah meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan itulah yang dinamakan ketakwaan. Iya, ketika seorang melatih dirinya untuk merasa diawasi oleh Allah, dan siapa saja yang merasa bahwasanya di setiap gerak-geriknya selalu diawasi dan dilihat oleh Allah, dengan mudah dia akan meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan orang yang dalam keadaan berpuasa, dengan sendirinya atau secara tidak langsung ia sebenarnya sedang melatih dirinya. Bagaimana kalau sesuatu yang asalnya boleh saja dia tinggalkan karena Allah, sesuatu yang boleh asalnya dia tinggalkan karena Allah, lalu ketika ia merasa diawasi oleh Allah dengan meninggalkan hal-hal yang boleh tersebut, mengharap pahala dari Allah, maka ketika dia keluar pada bulan suci Ramadan, dia akan mendapati dirinya merasa ringan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan puasa, seorang melatih dirinya untuk meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi ada orang yang masuk ke dalam kamarnya, untuk masuk dalam kamarnya dalam keadaan yang sangat haus, kemudian tidak ada orang yang melihatnya. Boleh jadi ia bisa meminum segelas air dan keluar dari kamarnya dalam keadaan tidak terjadi apa-apa, dan orang pun menilainya masih berpuasa. Tapi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa bahwasanya Allah melihat gerak-gerik, dan ketika saya menyempurnakan puasa saya, disitulah letak kenikmatan dan kelezatan di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menyempurnakan puasanya. Ya, itu pemirsa sekalian. Kemudian yang terakhir, kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, mengapa puasa ini sangat berhubungan dengan ketakwaan, atau sebab terbesar mengantarkan seorang kepada ketakwaan. An-nasiyam yudayyiq majari syaitan. Karena dengan berpuasa itu menyempitkan jalannya masuk syaitan ke dalam aliran darah manusia. Karena ketika manusia banyak berinteraksi dengan makanan, minuman, itu menunjukkan bahwasanya dia sedang membuka pintu yang lebar-lebar untuk syaitan masuk ke dalam aliran darahnya dan membisikkan sesuatu di dalam hati manusia, dalam dada manusia, agar kemudian banyak terjatuh pada kesalahan. Namun orang yang berpuasa, kita akan dapati sangat sedikit peluangnya terjatuh pada perbuatan dosa, karena dia telah menyempitkan pintu masuknya syaitan ke dalam aliran darah manusia atau ke dalam tubuh manusia, dan itu menunjukkan bahwasanya ia sedang lebih dekat kepada Tuhannya ketika dia dalam keadaan berpuasa. Yang terakhir sekali, bahwasanya di antara hubungan keterkaitan puasa dengan ketakwaan, atau bisa dikatakan mengapa puasa itu mengantarkan seseorang kepada ketakwaan dan menjadi sebab terbesar mendapatkan ketakwaan. Beliau mengatakan, annal ghani idza dzaqa alamil ju' aujabalahu dzalika muwasatil fuqara wal ma'dumin. Bahwasanya ketika seorang yang kaya berpuasa, ia merasakan rasa lapar, rasa haus, yang selama ini mungkin selama 11 bulan ia tidak merasakan rasa haus dan rasa lapar karena selalu berinteraksi dengan makanan yang mewah, makanan yang enak. Mau makan, mau minum, tinggal telepon saja langsung sudah ada di depannya dalam hitungan menit. Sedangkan saudara-saudara yang di luar sana, makan saja, ada mungkin di antara mereka yang makan saja atau minum saja mereka dapatkan nanti 1-2 hari ke depan. Ketika dia berpuasa, ia pun kemudian merasa lapar, merasa haus, yang kemudian mengundang dirinya untuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara yang miskin di luar sana, hingga kemudian ia termotivasi untuk memberikan, untuk saling berbagi dengan saudaranya yang tidak memiliki apa-apa di luar sana, karena ia satu rasa dengan saudara-saudaranya ketika dalam keadaan berpuasa. Itulah pemirsa sekalian hal-hal yang dikatakan oleh Syekh dalam bukunya ini, yang mengantarkan seseorang dengan puasanya itu kepada ketakwaan. Karena hal-hal ini ketika mereka lakukan, mereka mendapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka pun keluar dari bulan suci Ramadan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun, agar kalian mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu
wa taala. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada bulan suci Ramadan yang tinggal 1 hari lagi, ya, dan semoga ya apa yang Allah sebutkan dalam perintah puasa ini kita bisa lebih merenungkannya lagi dan lebih mendapatkan kemudahan untuk bisa ya mengambil faedah di dalamnya. Ini hanya sekelumit saja, segelintir kuku apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi diri yang pribadi dan kepada pemirsa sekalian. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.